warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tentang pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Sebelum kami melanjutkan materi ini, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Octaviana Sari, NPM 1711096, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Pratama, NPM 1711131, MK Perpajakan. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu adalah pajak atas penghasilan hak atas tanah atau bangunan. Penghasilan yang diterima dari transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan merupakan objek pajak penghasilan PPh. Pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Definisi yang di penagihan atas tanah atau bangunan adalah dibagi jadi 3. Yang pertama, penjualan tukar menukar, perjanjian pemindahan, pelepasan, penyerahan, lelang, hibah, atau cara lain yang dipakai dengan pihak lain selain pemerintah. Yang kedua, penjualan tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan, atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga, penjualan tukar menukar, pelaksanaan hak, penyerahan, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Dengan demikian, atas segala kegiatan yang menyebabkan berpindahnya hak atas tanah atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang Penghasilan Pajak. Dari ketiga definisi pengalihan hak atas tanah atau bangunan yang telah dijelaskan tadi, terdapat perbedaan yang harus diperhatikan dalam hal pembayaran pajaknya, yaitu orang pribadi atau badan yang menerima memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan wajib membayar sendiri PPh yang terutang dengan menggunakan SPP ke bank, persepsi atau ke kantor pos, dan giro sebelum akta. Keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Maksud pejabat yang berwenang adalah notaris, pejabat pembuat akta tanah, camat, pejabat lelang, atau pejabat lainnya diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat membayar PPh atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan ini di SPP, wajib dicantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dari orang pribadi atau badan yang bersangkutan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tarif pajak. Di sini saya akan membahas tarif pajak, yaitu pemerintahan telah mengeluarkan peraturan baru terkait pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah atau bangunan beserta perubahannya. Salah satu pertimbangan dikeluarkan kebijakan baru tersebut adalah dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, memberian kemudahan dan dalam berusaha serta pemberian perlindungan kepada masyarakat penghasilan rendah. Berdasarkan aturan baru tersebut, tarif PPh final atas pengalihan hak tanah dan bangunan sebagai berikut. 0% atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Beberapa pihak yang dikecualikan dalam subjek pajak berikut ini adalah
Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah. Orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah termasuk tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Pengalihan harta berupa tanah dan bangunan karena waris. Badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai baku. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangunan, serbaguna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Penghitungan PPh dalam pengalihan atas tanah dan bangunan sebagai berikut. Cara menghitung PPh untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Rumus PPh sama dengan 2,5% dikali jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Besarnya pajak penghasilan adalah 2,5% dari bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Contoh soal Pak Andi menjual rumah dengan luas 600 meter persegi dan luas tanah 1.200 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah. Berapa PPh yang harus dibayar oleh Pak Andi? Diketahui PPh sebesar 2,5%, jumlah bruto nilai pengalihan sebesar 1 miliar rupiah. Ditanya berapa PP yang harus dibayar? Jawab 2,5% dikali 1 miliar sama dengan 25 juta rupiah. Jadi Pak Andi harus membayar PPh kepada pemerintah adalah sebesar 25 juta rupiah. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.